Madhab Hanafi mengatakan al-jamaah fiha sunnah kifayah. Berjamaah dalam tarawih sunnah kifayah. Sunnah kifayah bukan ya? Sunnah kifayah ini ahli hai untuk penduduk kampung. Sunnah kifayah untuk penduduk kampung. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Kalau qama ba'duhum saqata talab anil baqi. Jika sebagian penduduk sudah ada yang melakukan jamaah tadi ya, jamaah tarawih. Jika sebagian penduduk sudah ada yang melakukan, jika sebagian penduduk sudah ada yang melakukan saqata talab anil baqi, maka yang selebihnya gugur. Dalam kesunahan berjamaah tarawih tadi, ini menurut mazhab Hanafi. Dapat asbata sunniyata hal a'immah ufiq dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah ditetapkan kesunahan tarawih oleh para imam mazhab al-a'immah, itu jamak dari imam. Para imam-imam mazhab itu sudah sepakat dalam kesunahan tarawih tersebut. Fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang benar-benar dilakukan oleh beliau. Syaikhani. Nah, Syaikhani itu siapa? Kalau dalam ilmu hadis itu Imam Bukhari dan Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail. Jadi keluar di tengah malam. Beliau keluar di tengah malam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW keluar pada tengah malam, ya. Layali min Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan. Pada malam-malam bulan Ramadan, ya. Di 3 malam, salah mutafariqah 3 malam, mutafariqah lailah, 3 malam yang terpisah, 3 malam yang terpisah. Jadi beliau melakukan hijrah keluar pada tengah malam di 3 malam terpisah di bulan Ramadan tadi. Asalis wal khamis wasabi al-ishrin. Jadi pada malam 23, 25, 27. Asalis 23, asalis al-ishrin maksudnya ya. Terus wal khamis al-ishrin itu 25, wasabi al-ishrin itu 27. 3 malam yang terpisah. Sholat di masjid, dan beliau sholat di masjid. Ya, di tengah malam tadi, yang keluar di tengah malam tadi.
Wasolat nasu bisolatihi fiha. Dan orang-orang ikut sholat seperti sholat beliau. Orang-orang ikut sholat seperti sholat beliau, langsung ikut beliau. Wakana yusalli bihim samana rakaat, dan beliau sholat dengan mereka itu para sahabat 8 rakaat. 8 rakaat. Di arba'in taslimat karena sayati, atau dengan 4 salam. Di arba'in taslimat 4 salam. Karena sayati, ya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Wayukalimuna bagian fi buyutihim, dan meneruskan rakaat selebihnya. Wayukalimuna meneruskan atau menyempurnakan, ya, bagian selebihnya atau kurangnya bagi, yang 20 ya, fi buyutihim, di rumah mereka masing-masing, ya, di rumah mereka masing-masing. Rakaat lima sayati, atau sampai menyempurnakan sampai isyrina rakaat, 20 rakaat, menyempurnakan sampai 20 rakaat, kama sayati, seperti yang akan dijelaskan nanti. Jadi 8 di masjid, terus selebihnya menuju 20 itu di rumah masing-masing. Fakana yusma'u lahum azizun ka azizin nahli. Jadi ketika di rumah itu, ya, ketika sholat di rumah mereka masing-masing, fakana yusma'u, suaranya mereka itu terdengar seperti suara lebah, ya, ka azizin nahli, dengungan lebah. Saking agak yang melakukan dulu, ya kan, dan berdekatan rumahnya itu, ya kan, seperti dengungan lebah. Dengung, ya, sholat tadi sama-sama dilakukan. Wa min hadza yatabayyanu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dan dengan ini secara jelas bahwa Nabi jelas bahwa Nabi Muhammad SAW menyunahkan kepada mereka sholat tarawih wal jamaah fiha, dan jamaah, dan secara berjamaah, dan secara berjamaah. Walakin namun yusalli, akan tetapi beliau
sholat bersama mereka sampai 20 rakaat. Belum sholat bersama mereka sampai 20 rakaat. Sampai 20 rakaat. Kama jara alaihi al-amalu min ahli sahabat wa mabahnya ya. Sebelum sampai 20 rakaat seperti yang dilakukan ya, seperti yang dilakukan pada masa sahabat, seperti yang dilakukan pada masa sahabat, laman ba'dahum ilal dan masa setelah mereka sampai sekarang, dan masa setelah mereka sampai sekarang. Walam yakhruj sallallahu alaihi wasallam ilaihim khasyatan an tufrada alaihim kama surriha bihi dan belum, dan Nabi Muhammad belum keluar kepada mereka khasyatan an tufrada, karena khawatir nantinya diwajibkan. Kecuali Pak ya. Karena khawatir nantinya diwajibkan alaihim kepada mereka Rasul hari riwayat seperti yang dijelaskan dalam beberapa riwayat. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa riwayat. Jadi wabat asbata sunniyatiha, jadi sunahnya tarawih itu sudah ditetapkan oleh para imam madhab. 4 madhab tadi sudah sepakat bahwasanya tarawih itu sunnah, karena telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pokoknya harus misalnya Imam Bukhari kalau Imam Muslim riwayat itu berarti wes sahih, wes benar. Nah, memang kalau itu meneliti, saking telitinya itu sudah diakui oleh para ulama. Anak Rasulullah SAW menjauhi lain, jadi Nabi Muhammad itu keluar tengah malam pada malam Ramadan, tapi cuma 3 malam, 23, 25, 27 ya. Nah, ini 3 malam, 23, 25, 27. Beliau keluar tengah malam dong. Betul Pak Isya gitu, tapi tengah malam. Yang malam keluar dari rumah beliau ke masjid. Jadi kalau zaman kayak bayangnya gini, misalnya waktu dengan apa di antara kita lah mesti gerak-gerak dulu, betul masih kan. Misalnya beliau keluar dari mendalami beliau terus menuju masjid, diikuti oleh para sahabat. Nanti apa yang terjadi tengah malam ya? Jangan-jangan turun yang mereka apa sih? Segala macam perbuatan yang tidak dilihat, maka sampai sekarang sampai kepada kita namanya HS dulu, ya. Karena dari apa yang dilihat, yang didengar, yang disaksikan oleh para sahabat nyampai ke kita namanya hadis. Oke, setiap gerak-gerik apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang disetujui oleh Kanjeng Nabi diingat-ingat betul oleh para sahabat. Dan dilarang bahasa Arab niku dikaruniai
otak yang luar biasa, sing gampang nyantol. Coba dulu. Ini wali itu padahal jadi Indonesia wali. Nah, Arab nggak pernah, Arab itu langsung ngiling sampai 10 tahun yang kemudian ngiling. Apa persisnya kan Nabi tahu dia apa. Nah, akhirnya para sahabat yang ketika itu masih mulai ada kadang itu ngikutin kanjeng Nabi ke masjid, ngikutin beliau sholatnya sambil ternyata sebenarnya itu sholat perempuan nggak tahu itu gitu sholat 8 rakaat. Kemudian kanjeng Nabi sendiri dalam riwayat lain ya, itu menyempurnakan yang dari 8 ke 20, berarti kurang syukur, berarti kurang 12 ya, kurang 12 rakaat lagi ya, itu disempurnakan di dalam rumahnya beliau dan diikuti dengan sahabat-sahabat yang lain yang tadi mengikuti beliau sholat, itu juga ikut menyempurnakan di rumah masing-masing 12 rakaat. Kok sore? Ya terdengarnya suara mereka bersamaan ketika itu seperti suaranya dengungan lebah. Misalnya bengi-bengi, bayangkan bengi-bengi tengah malam sholat, kalau mesti aku gitu. Kemudian biar itu kan, kalau yang dulu yang saya ini betul-betul gak mau ngomong biar juga zaman ini ada kalau apa itu bunek, apa itu jadi apa kamu anyaman gede loh, nah akhirnya gede ya, caranya akhirnya gede. Kalau biar kan kalau arus sendiri caranya gitu, itu jerami loh. Jadi otomatis kan kedengeran. Makanya ada riwayat sebelum kanjeng Nabi itu ketika sholat didengarkan 3 pimpinan Quraisy di sisi rumahnya beliau, satu sini, satu sini, mendengarkan beliau sholat ngaji. Itu karena memang saking tipisnya dinding makanya kedengaran. Makanya tadi itu ya dikatakan seperti dengungan lebah ya layak karena rumah dulu itu kecil-kecil kayak tipis-tipis ini dindingnya dan dempet-dempet, makanya terdengar sampai keluar suara-suara beliau sholat. Nah, terus akhirnya jelaslah bahwasanya tarawih dan jamaah tadi disunah dalam 20 rakaat. Nanti akan di sini juga akan diceritakan bahwasanya akhirnya kenapa kok jadi 20 rakaat itu ada pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang ketika kanjeng Nabi masih hidup beliau tidak pernah sholat 20 rakaat tarawih. Kenapa? Karena takutnya membebani para sahabat dan umat Islam. Ada 8 saja. Berarti maksudnya lalu tak oleh. Terus diteruskan di rumah tadi jadi 20 yang akhirnya ketika zamannya Umar bin Khattab dijadikan jamaah 20. Nanti ada di sini. Kita lihat. Terus langsung lanjut. Ziyadatu minal fakir warada an Aisyah radhiyallahu anha anna sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail ya. Jadi ini riwayat lain dari Sayyidah Aisyah ya. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili keluar pada tengah malam di Ramadan di bulan Ramadan sholat di masjid dan beliau sholat di masjid
Wasolan nas yang sholatnya diikuti oleh orang-orang, ya. Yang ingin sholat malam bersama beliau. Fa'asbahu yatahaddatsuna bidzalika. Nah, kemudian paginya mereka para sahabat membicarakan mengenai hal itu. Itu malam pertama ya. Di malam pertama tadi 23. Fa'asbahu yatahaddatsuna bidzalika. Maka turun nas dan banyak dari orang-orang filaila asalnya, banyak dari orang-orang hadir di malam kedua. Di malam kedua, wasallu bi sholatihi, maka mereka sholat mengikuti beliau sholat. Falamma kana fil laila asalisa, dan ketika malam ketiga ya, kathuran nas hatta dhaqa masjid ala ahli, banyak sekali manusia sampai masjid penuh. Sampai masih penuh. Falam yakhruj ilaihim. Nah, tapi beliau tidak keluar rumah hatta kharaja li sholatil fajr, sampai sholat subuh, sampai keluar pada sholat subuh. Falamma sholat fajr, nah, dan ketika sholat fajar atau sholat subuh, akbala alaihim, beliau menemui mereka, para sahabat. Faqala lahum, dan beliau mengatakan, innahu lam yukhaf ala sya'nikum, sesungguhnya beliau tidak mengkhawatirkan malam, sesungguhnya beliau tidak mengkhawatirkan ala sya'nikum, tentang keadaan kalian malam ini. Alhamdulillah, sesungguhnya beliau tidak mengkhawatirkan keadaan kalian malam ini. Walakin khasyitu antum roda, tetapi saya khawatir jika
khawatir jika antufradu alaikum, jika sholat malam dianggap wajib. Sholatul lail, sholat malam. Jika sholat malam dianggap wajib atas kamu. Fata'ajizu anha, sehingga menyebabkan kamu lemah akibat sholat. Wasyidu antufradu, saya khawatir jika sholat malam dianggap wajib atas kamu, sehingga menyebabkan kamu lemah akibat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad meninggal. Wal amru ala dzalika fahilafatu Abu Bakar. Dan perintah adanya sholat malam tersebut perintah adanya sholat malam tersebut pada masa khilafah Abu Bakar, pada masa khilafah khalifah pada masa khalifah Abu Bakar. Rasul dengan khilafati Umar radhiyallahu anhu, dan awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, dan awal kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dipertahankan. Maksudnya perintah tadi ya tentang Kanjeng Nabi tidak sholat malam terus menerus setiap malam, tetap dipertahankan seperti itu. Kanjeng Nabi tadi kan berarti 3 malam. Malam pertama para sahabat itu mengikuti, ya. Kemudian belum banyak para sahabat yang mengikuti karena cuma yang tahu saja malam itu yang masuk pada badan. Kemudian besoknya banyak yang membicarakan mengenai sholat ini, kata Hadasul tadi, membicarakan mengenai sholat malam ini besok paginya. Saya tadi malam ikut sholat Kanjeng Nabi. Sholat apa? Rakaat. Sholat malam aku ngomongin itu. Lalu dinamakan sholat raweh. Karena dinamakan sholat raweh nanti pada zaman sahabat. Tapi waktu itu belum dinamakan sholat raweh, namanya masih sholat malam. Karena maka di sini namanya sholat lailah, malam hari. Jadi rakaatnya 8 rakaat dan sepengakan di rumah 20 rakaat. Nah, ketika zamannya Khalifah Abu Bakar dan awal Khalifah Umar bin Khattab, perintah Kanjeng Nabi untuk tidak setiap malam sholat itu dipertahankan. Karena memang dari beliau agar tidak membebani umat Islam. Begitu. Ya. Terus lanjut, jamaah Umar Al-Rizal ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab orang laki-laki, wanita ala Sulaiman bin Abi Hakamah,
dan memerintahkan Sulaiman bin Abi Hazamah untuk mengumpulkan orang berdoa. Kemudian Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengumpulkan orang laki-laki dan memerintahkan Sulaiman bin Abi Hazamah untuk mengumpulkan orang perempuan. Jadi maksudnya itu mengumpulkan itu maksudnya untuk sholat bersama-sama seperti kita sekarang ini. Kan yang ketika sebelumnya tidak dikumpulkan, terus sholat misalnya setiap malam juga, ya. Tapi ketika zamannya Umar bin Khattab itu mengumpulkan jamaah laki-laki dan jamaah perempuan lagi untuk sholat tarawih berjamaah seperti yang kita lakukan sekarang. Dengan 20 rakaat, nanti ada riwayat 20 rakaatnya. Itu. Jadi yang kita lakukan ini adalah apa yang dilakukan dari dulu di masa Sayyidina Umar bin Khattab. Walidzalika qala Utsman bin Khilafatihi, kemudian Utsman bin Affan, ya, Khalifah Utsman bin Affan mengatakan mengenai hal ini, nawarallah qadra Umar kama nawara masajidana. Jadi beliau mendoakan, ya Allah, sinarilah kuburan dari Umar bin Khattab seperti engkau menyinari masjid-masjid kami. Sinarilah kuburnya Umar bin Khattab seperti engkau menyinari masjid-masjid kami. Jadi beliau Utsman bin Affan menyetujui juga mengenai apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, mengumpulkan para jamaah untuk melaksanakan sholat tarawih bersama-sama. Ini hal yang tidak ada ketika Nabi Muhammad. Namun para sahabat ketika zaman tersebut tidak ada yang mengingkari. Kalaupun ada yang mengingkari pasti ada riwayat mengenai hal itu. Tapi belum ditemukan sahabat yang mengingkari atau menyalahkan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dari dulu Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang cerdas, dikenal sebagai seorang yang berani melakukan inovasi, istilahnya sesuatu yang tidak terpikirkan ketika itu, tapi tidak keluar dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan mungkin beliau merasa ini sunnah yang baik, gitu kan? Ini sunnah yang baik yang harusnya dilestarikan agar tidak terlupakan nanti dengan cara mengumpulkan jamaah tersebut. Mungkin ini bulan Ramadan, gitu kan? Bulan Ramadan paling mulia yang ada amalan sholat tarawih tersebut. Makanya dilaksanakan sampai sekarang. Lalu kalau hadal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat. Dan dalam hadis ini beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja lailataini faqat, keluar hanya 2 malam saja. Keluar hanya 2 malam saja.
27. Yang 23 beliau sholat diikuti dengan para sahabat. Yang 25 juga sholat, banyak lagi sahabat ikut. 25 itu tambah penuh masjidnya, dan akhirnya beliau tidak keluar sampai sholat subuh karena takutnya dijadikan fardu. Oke, kalau sini masih banyak bahasannya terawih, dilanjut besok. Besok saya izin ketuban besok sama Nek baru ya, baru minggu ada tapi untuk kepala lagi setelah atau kalau kami bangkana kita berdiri wakilah husna bihormati aminna fi tariqati wafati minal bidani rabbi bangkana bibarakati wa minal husna bihormati aminna fi tariqati wafati minal fitani. Ini berarti lanjut sekolah bahasa. Kelas 1, kelas 2, SDS